Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Nursolihah, program studi Teknik Gigi, yang akan menjadi moderator diskusi tim Fakultas Vokasi pada malam hari ini. Saya mohon maaf karena mematikan kamera karena terkendala jaringan. Untuk memperlancar acara diskusi pada malam hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan diputarkan video yang jadi bahan ulasan pada malam hari ini. Ini adalah kisah anak Ibu Pertiwi saat ini. Kisah anak bangsa yang semakin harinya malah mengabaikan hal terkecil yang berpotensi untuk membangun negeri ini. Mereka mengaku anak Indonesia. Mereka mengaku lahir di bumi Pertiwi. Namun mereka malah menghancurkanmu semakin gencar. Hari demi harinya, negeri ini malah semakin merana. Namun walau bagaimanapun negeri ini, aku tetap cinta Indonesia. Karena aku memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati. Aku yakin, dengan keinginan kuatku, maka seluruh semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Perkenalkan, namaku Zerina. Aku memang seorang mahasiswi, tapi aku rindu melihat Indonesia lebih maju. Aku punya mimpi dan harapan. Tugasku memperjuangkan hak dan kewajibanku sebagai anak bangsa. Tekadku adalah mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Karena Indonesia yang maju akan terwujud dengan harapan baru. Kita ini Indonesia. Indonesia tak akan bisa berdiri tanpa adanya semangat para pemuda. Layaknya pahlawan yang berjuang dengan semangatnya. Untuk melanjutkan perjuangannya, aku mau memulainya dari hal terkecil. Dari diriku sendiri. Contohnya dari pendidikan. Buku adalah jendela dunia yang membukakanku tentang hal-hal yang baru. Bukan hanya pengetahuan, tapi bagaimana bersikap. Karena pendidikan merupakan senjata yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Dan pendidikan sejatinya akan melahirkan harapan baru. Lalu, apa yang harus dibanggakan dari Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua. Kita ini sangatlah kaya akan semestanya. Namun, itu semua tidak akan berarti jika kita hanya terdiam membisu tanpa mau beraksi. Mungkin banyak dari kalian yang mengatakan bahwa Indonesia tidaklah sempurna. Memang benar Indonesia tidak sempurna. Tapi Indonesia layak untuk diperjuangkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.
Itu tadi adalah video yang akan kita ulas dengan judul Aku Bangga Indonesia. Bahasa adalah suatu sambang bunyi yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk berinteraksi antara satu sama lain. Kita sebagai bangsa Indonesia patutnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah dikaruniai sebuah bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, bahasa Indonesia berperan sebagai alat pemersatu bangsa dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah. Sedangkan pada masa kini, bahasa Indonesia dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi serta berinteraksi antar sesama. Berikut akan kami paparkan mengenai pengertian, sejarah, dan fungsi serta kedudukan bahasa Indonesia berdasarkan video yang telah kami ulas. Pertama-tama akan dipaparkan mengenai pengertian bahasa Indonesia oleh Evi. Kepada Evi, waktu dan layar dipersilakan. Di sini saya Evi akan menjelaskan pengertian bahasa secara umum. Pengertian bahasa secara umum adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia yang juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia dan diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang sejarah. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak menyalakan kamera karena ada kendala jaringan. Jadi bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Nah, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis maupun hasil susatra. Nah, selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Baik, bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Atau Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia berkembang dengan pesat. Selanjutnya akan disampaikan pada rekan saya. Saya Aring Hartirana, NIM 152 111 913 191, Prodi D3
Kedaulatan. Di sini saya akan memaparkan bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial dan budaya luhur dengan nilai yang memiliki merupakan cermin bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga, menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta mengamalkan sesuai dengan isi nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Sebagai wujud rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia setiap hari, terutama di lingkungan sekolah, dan tanpa ada rasa rendah diri. Dan acuh tak acuh, untuk itu sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjaga bahasa sesuai dengan isi Sumpah Pemuda tersebut di atas. Terkait video tersebut, kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Menurut saya, dari video tersebut tidak dijelaskan bahwa pengisi suara bangga terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Tetapi dari video awal hingga akhir, pengisi suara memperkenalkan bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dari situ dapat kita ketahui bahwa pengisi suara bangga terhadap penggunaan bahasa Indonesia dan mendapatkan respon yang baik dari seluruh masyarakat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Sebelumnya, saya mohon izin untuk tidak menyalakan kamera adanya kendala. Di sini saya akan memaparkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai lambang kebangsaan, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkannya sedemikian rupa, sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Selain itu, bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas sukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, narasi terkait video tersebut adalah, dalam video tersebut tidak dijelaskan secara spesifik aspek bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa dan alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Tetapi melihat adanya kata kita ini Indonesia dan tidak bisa berdiri tanpa adanya semangat muda, menurut saya secara tidak langsung menjelaskan peran penting bahasa Indonesia itu sendiri, mengingat banyaknya budaya dan suku yang ada di Indonesia serta beragamnya bahasa daerah, maka bahasa Indonesia adalah salah satu kunci untuknya. Untuk pemaparan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Afif Harudin Mustafa dengan NIM 1521110913059. Yakni saya menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang budaya dan bahasanya berbeda. Untuk membangun kepercayaan diri yang kuat, sebuah bangsa memerlukan identitas. Identitas bangsa Indonesia diwujudkan melalui bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Unsur-unsur identitas nasional. Mengenai unsur-unsur identitas nasional, maka identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang memajemukkan itu merupakan gabungan unsur-unsur pembentuk identitas nasional, salah satunya yaitu bahasa. Bahasa merupakan salah satu dari unsur pembentuk identitas nasional. Dalam hal ini, bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara
komputer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Menurut saya dalam video tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, tetapi untuk penggunaan bahasa Indonesia sudah baik dan benar. Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri penuturnya. Begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan, dan secara terus-menerus harus kita bina dan kita kembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa kita dari bangsa-bangsa lain di dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama Nur Muhammad Robi dengan NIM 1521112830049. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Bangsa yang terdiri atas berbagai suku dan budaya dan bahasanya berbeda akan mengalami masalah besar dalam kehidupannya jika tidak ada bahasa yang menjadi pemersatu. Dengan adanya bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa nasional, perbedaan tersebut dapat dihindari karena suku-suku bangsa tersebut merasa satu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Ini adalah bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Kita pasti tidak asing dengan bahasa Indonesia. Kita sering menemui penggunaan bahasa ini mulai dari dunia nyata, dunia maya. Kita sudah mulai dikenalkan dengan bahasa Indonesia sejak di bangku taman kanak-kanak. Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang telah membiasakan anaknya untuk berbahasa Indonesia. Dengan digunakannya bahasa Indonesia, dapat mempermudah seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam latar belakang suku bangsa dalam berkomunikasi satu sama lain tanpa hambatan. Narasi terkait video tersebut adalah, menurut saya, dalam video tersebut tidak menunjukkan secara eksplisit aspek bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Akan tetapi, apabila secara implisit menunjukkan aspek tersebut, yaitu dengan banyaknya penonton yang memahami maksud atau bahasa dalam video walaupun mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda-beda pula. Demikian edukasi mengenai bahasa Indonesia yang telah kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua orang. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.